Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan juga salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insyaallah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Selanjutnya kita masih mengkaji isi kitab Daqaiqul Akhbar. Untuk kali ini bab ke-37 mengenai penggiringan manusia ke neraka. Terlebih dahulu saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru, akan digiring orang-orang kafir ila jahannama zumarah. Orang-orang kafir itu digiring kemana? Ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok. Disebutkan dalam kitab ini, musuh-musuh Allah digiring ke neraka dalam keadaan hangus, hitam, yakni wajah-wajah mereka, mata mereka melotot dan mulut mereka terkunci. Maka tatkala mereka telah sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah yang membawa beberapa belenggu dan rantai. Rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulut orang-orang kafir dan dikeluarkan dari duburnya, dan tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya, dan tangan tersebut ditarik di antara bahunya, lalu diikat dengan rantai semua anak cucu Adam dari golongan mereka, yakni orang-orang kafir, diikat bersama syaitan dalam satu rantai. Mereka lalu diseret pada wajahnya, dan malaikat memukulnya dengan gada ataupun pentungan sejenis palu dari besi api neraka. Sewaktu mereka menghendaki keluar dari neraka, maka dikembalikanlah dia ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang ahli neraka tersebut, rasakanlah siksa api neraka ini yang dahulu kalian dustakan. Kemudian Fatimah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu? Bagaimana para malaikat itu memasukkan umatmu? Nabi SAW menjawab, para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan keadaan wajah mereka yang tidak hangus, mata mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, dan mereka tidak digiring bersama-sama syaitan, dan tidak pula mereka dirantai atau dibelenggu. Kemudian
Fatimah radhiyallahu anha berkata dan bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat menuntun mereka?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Adapun untuk orang tua dan anak muda, keduanya dituntun dengan jenggot-jenggot mereka, dan untuk orang perempuan dituntun dengan gelungan ataupun sanggul rambut dan ubun-ubun mereka." Maka banyak orang yang mempunyai uban dari umatku yang dicabut ubannya lalu dituntun ke neraka. Dia merintih, "Aduh ubanku, aduh kelemahanku." Dan banyak lagi umatku yang diseret melalui jenggotnya lalu dituntun ke neraka. Mereka merintih-rintih, "Aduh masa mudaku, aduh ketampananku." Dan banyak pula dari umatku yang perempuan diseret melalui ubun-ubunnya lalu dituntun ke neraka. Mereka merintih-rintih, "Aduh rasa malu diriku, aduh kerusakan tutupku." Hingga mereka menemui malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, lalu ia bertanya kepada para malaikat yang menuntun mereka, "Siapakah mereka? Belum pernah datang kepadaku orang-orang yang celaka. Yang lebih mengherankan dari mereka ini, wajah mereka tidak hangus, sedangkan letak rantai dan belenggu di leher mereka." Maka malaikat yang menuntun menjawab, "Kami diperintahkan untuk mendatangkan mereka dengan keadaan yang demikian." Lalu malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Wahai golongan orang-orang yang celaka, siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dalam hadis yang lain diterangkan ketika para malaikat sedang menuntun mereka, mereka sama memanggil, "Aduhai Nabi Muhammad." Dan ketika mereka melihat malaikat Malik, maka mereka sama lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka rasa takutnya kepada malaikat Malik, maka malaikat Malik bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah dari umat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an atas umat itu. Kami adalah umat yang berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat Malik berkata, "Al-Qur'an itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad." Ketika mereka mendengar nama Nabi Muhammad, berteriaklah mereka semua, "Kami adalah termasuk umatnya." Maka malaikat Malik berkata kepada mereka, "Apakah tidak ada peraturan buat kamu di dalam Al-Quran yang mencegah kalian untuk berbuat maksiat, berbuat dosa?" Ketika mereka berhenti di tepi neraka Jahanam seraya melihat neraka dan melihat malaikat-malaikat Zabaniyah, maka mereka berkata, "Wahai malaikat Zabaniyah, izinkanlah kepada kami untuk menangisi diri kami sendiri." Maka malaikat Malik mengizinkan kepada mereka. Maka menangislah mereka dengan meneteskan air mata, hingga tidak tersisa sedikit pun air mata pada mereka. Lalu mereka menangis dengan mengeluarkan darah. Pada saat itu malaikat Malik berkata, "Alangkah baiknya kalau tangisan ini terjadi sewaktu kalian di dunia,
karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti api neraka tidak akan menimpa kepadamu. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-37 mengenai penggeringan manusia ke neraka. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksa neraka, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.